bahwasanya pada tahun 1869, adapun bulannya tidak diketahui, tepatnya pada hari Sabtu Pahing, Ki Ngabehi Surodiwiryo dengan nama kecil Mas Muhammad Masdan dilahirkan. Beliau keturunan dari Bupati Gresik, sedang nama ayahnya adalah Ki Ngabehi Suromiharjo, dan pada waktu itu ayahnya bekerja sebagai Mantri Cacat di Bank Lamongan, Jawa Timur, yang kemudian mempunyai 5 orang putra. Adapun dari 5 orang putra itu, putra yang terbawa itu bernama Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Mas Muhammad Masdan. Nah, beliau itu karena pada saat itu dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, maka pada tahun 1883 beliau berusia 14 tahun. Kemudian beliau tamat sekolah rakyat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah beliau tamat sekolah rakyat, akhirnya beliau pun ikut uwonya atau pakdenya yang bernama Mas Ngabehi Suromiharjo. Dan pada waktu itu uwonya menjabat sebagai Wedono di Wonokromo, Surabaya, dan kemudian menjabat lagi sebagai Wedono di Sidayu Lawas, Gresik. Jadi selama beliau ikut uwonya, karena beliau itu sangat mencintai budaya bangsa, dan pada akhirnya beliau pun belajar dan memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu, beliau pun memperdalam ilmu kerohanian. Secara kebetulan, uwonya atau pakdenya itu adalah seorang ahli kebatinan. Tahun 1884, beliau berusia 15 tahun. Kemudian beliau bekerja magang sebagai juru tulis pada kantor kontrolir di Jombang. 1 tahun magang di Jombang, namun pada sore hari selepas bekerja, beliau pun dengan tekun memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu, beliau pun memperdalam ilmu agama Islam. Beliau pernah masuk di salah satu pondok pesantren yang ada di Jombang. Tahun 1885, beliau berusia 16 tahun. Kemudian beserta syekhnya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Dan di Bandung beliau bekerja pada bidang pekerjaan yang sama. Namun setelah pulang dari bekerja, beliau pun tetap memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Priangan. Sehingga beliau pun menguasai seperti Cimande, Cikalong, Ciampea, Cibaduyut, Cimalaya, Cipetir, dan Sumedang. Tahun 1886, beliau berusia 17 tahun. Kembali beserta syekhnya pindah ke Jakarta. Jakarta tempo dulu bernama Batavia ataupun Betawi. Dan selama berada di Jakarta, beliau menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Jakarta. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Betawi. Sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai Betawen, Kuitang, Monyetan, dan permainan toyak. Tahun 1887,
beliau berusia 18 tahun. Kemudian kembali lagi beserta chefnya pindah ke Bengkulu. Setengah tahun berada di Bengkulu, beliau pun tidak tinggal diam. Beliau tetap memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu. Akan tetapi sayang sekali, ilmu-ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu ini ternyata ada kemiripan. Kadang menyerupai, kadang pun tidak. Nah, ini terutama ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat ataupun Priangan. Hingga pertengahan tahun 1887, akhirnya beliau ikut chef kontrolir, kemudian pindah ke Padang, Sumatera Barat. Selama berada di Padang kurang lebih 10 tahun. Namun dengan waktu yang cukup lama inilah beliau pun tidak tinggal diam, tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Sumatera Barat. Dan perlu diketahui bahwa selama berada di Padang, beliau mendapatkan 2 orang guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang pertama bernama Datuk Rajo Batu. Dari sang guru inilah akhirnya beliau pun menguasai seperti Fortekok, Stelak, Linto, Alang Lawas, Padang Panjang, Serante, Ale, Sepai Minangkabau, kemudian bungusan dari Teluk Bayur. Maka setelah beliau menguasai ilmu tersebut sebagai ucapan terima kasih terhadap sang guru, beliau pun mempersembahkan pisunsun. Adapun persembahan pisunsun adalah berupa pakaian hitam lengkap. Sebenarnya sang guru Datuk Rajo Batu tidak mau menerima persembahan itu. Bukan berarti beliau tidak menamatkan ajarannya, karena saking cintanya sang guru terhadap beliau. Tapi pada akhirnya persembahan pisunsun tersebut diterima oleh sang guru. Tahun 1897, beliau berusia 28 tahun dan pada akhirnya beliau pun jatuh cinta kepada seorang gadis yang berasal dari Padang. Kebetulan gadis itu adalah putri dari seorang ahli kebatinan yang berdasarkan agama Islam atau tasawuf. Lamaran beliau diterima, akan tetapi sang gadis pujaan itu minta bebana. Adapun isi bebana sebagai berikut. Siapakah sesungguhnya Mas Dan atau Mas Muhammad Mas Dan, yaitu nama kecil daripada King Abdi Srodiwiryo, dan siapakah sesungguhnya saya ini? Karena berdasarkan pemikiran beliau tidak dapat menjawab isi bebana, maka beliau merasa malu dan jengkel sebab bebana tersebut diucapkan di depan orang tua sang gadis pujaan tersebut. Hingga pada akhirnya beliau pun berguru kepada seorang ahli kebatinan pula. Nah, disinilah beliau mendapatkan guru yang kedua. Adapun guru yang kedua ini adalah seorang punggawa besar dari kerajaan Bali yang oleh pemerintahan kolonial Belanda kemudian dibuang ke Padang. Adapun nama guru yang kedua adalah Nyoman Ide Gempol, atau di Padang sangat dikenal dengan nama Raja Kenanga Mangga Tengah. Nah, inilah. Kemudian setelah itu, kalau ingat nama Raja Kenanga Mangga Tengah, berarti ingat nama Kenanga dan Tengah. Karena Kenanga ini mirip sekali dengan Desa Winoho. Sedangkan Tengah dapat diartikan Madya ataupun Madiun. Nah, inilah nantinya berdasarkan petunjuk ilahi bahwa di Winongo Madiun nanti akan ada perguruan pencaksilat. Maka setelah beliau menerima ajarannya, beliau pun mengamalkan ajaran tersebut dengan melalui wirid selama 7 malam. Beliau tidak hanya wirid, beliau pun memadukan
atau menggabungkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh sebelumnya, baik ilmu itu yang berasal dari tanah Jawa, yang berasal dari Jawa Barat ataupun Priangan, yang berasal dari Jakarta ataupun Betawi, yang berasal dari Bengkulu, maupun yang berasal dari sang guru Datuk Raju Batuwo, yang mana yang tentunya akan dinikmati oleh saudara-saudara Esa, dan nantinya menjadilah ilmu persaudaraan setia hati dengan moto gerak lahir luluh dengan gerak batin, sedangkan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Maka setelah beliau menjawab apa yang jadi bebannya, terjawablah apa yang jadi bebannya sang gadis pujaan tersebut, sehingga akhirnya beliau pun menikah dengan sang gadis pujaan. Kemudian tahun 1898, di mana guru beliau yang kedua yaitu Nyoman Ide Gempol atau Raja Kenanga Mangga Tengah, maka oleh pemerintahan kolonial Belanda diizinkan untuk pulang ke Bali. Dan kemudian pada tahun yang sama, yaitu beliau beserta istrinya, yaitu beliau Ki Ngabdi Sudiwiryo, sebelum meninggalkan Padang kemudian menuju Jakarta ataupun Betawi, beliau menyempatkan diri untuk singgah di tempat adiknya yang berada di Aceh. Nah, selama di Aceh beliau pun juga tidak tinggal diam, tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Aceh. Nah, selama di Aceh juga beliau pun mendapatkan guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang sangat terkenal yang berasal dari Aceh bernama Tengku Ahmad Mulya Ibrahim. Dari sang guru inilah akhirnya beliau pun menguasai seperti permainan binse dan permainan kucingan. Tahun 1900 maka beliau beserta istrinya kemudian meninggalkan Aceh menuju Jakarta ataupun Betawi. Dan selama berada di Jakarta, beliau pun bekerja sebagai masinis yang menjalankan Stoomwals pada jabatan kereta api pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini perlu diingat, ini merupakan peristiwa yang bersejarah. Tepat pada hari Jumat Legi, tanggal 10 Muharram atau 10 Suro tahun 1321 Hijriah atau tahun 1903 Masehi, maka beliau mendirikan persaudaraan yang untuk pertama kali persaudaraan diberi nama Sedulur Tunggal Kecet atau STK, dengan nama pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo. Dan pada waktu pertama kali mendirikan persaudaraan baru diikuti oleh 8 saudara. Di antaranya masih keluarga beliau dan kerabat beliau terdekat. Tahun 1917, di mana nama persaudaraan Sedulur Tunggal Kecet atau STK dengan nama pencaksilatnya Joyo Gendilo Cipto Mulyo akhirnya dirubah menjadi Setia Hati hingga sampai saat ini. Nah, karena beliau mendirikan persaudaraan itu pada hari Jumat Legi, dan pada hari Jumat Legi pula bulannya Selo tanggal 10 November tahun 1944 pukul 14 atau 2 siang, pada akhirnya beliau pun wafat. Dan sebelum beliau wafat, beliau pun meninggalkan 3 pesan. Di antaranya yang perlu diketahui oleh generasi sekarang, pesan yang pertama, apabila saya berpulang ke rahmatullah, agar saudara-saudara Esa tetap bersatu hati, tetap hidup guyub rukun lahir maupun batin, dan agar semua saudara Esa mau memberikan maaf kepada diri saya. Kemudian pesan yang kedua,
setelah jenazahku dimandikan nanti, agar dibacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Kemudian pesan yang ketiga adalah saya titip ibumu, dalam hati istri beliau, dan pada waktu itu oleh saudara Aisyah dianggap sebagaimana ibu kandung sendiri. Dan pada akhirnya istri beliau pun wafat pada hari Ahad pagi tanggal 6 April tahun 1969.